kawan pajak, bagaimana nih kabarnya? Ketemu lagi nih ya. Kami berharap semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat selalu. Sehat jiwa raganya, sehat juga usahanya. Dan selamat datang kembali di acara Tax Live Direktorat Jenderal Pajak. Sore-sore ngobrolin pajak paling seru bareng penyuluh pajak. Iya, cuma di Tax Live, mengedukasi, menginspirasi. Nah nih kawan pajak ya. Kalau kita lihat sekarang ini kita sudah memasuki hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024. Artinya sudah memasuki akhir bulan April. Dan ingat, batas waktu pelaporan SPT tahunan badan sudah tinggal beberapa hari lagi. Dan untuk tes live kali ini kita akan membahas tentang SPT tahunan badan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Badan Usaha Milik Desa atau biasa kita sebut BUMDes, maupun Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma. Dan memang pada dasarnya, BUMDes maupun BUMDesma ini merupakan suatu badan usaha. Sama halnya dengan badan usaha lain seperti PT ataupun CV. Hanya saja BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Ya, oleh karena itu BUMDes memiliki kedudukan yang sama sebagai wajib pajak berbentuk badan usaha. Bagaimana kewajiban perpajakan BUMDes dan BUMDesma? Dan apa saja insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDes maupun BUMDesma? Selama 30 menit ke depan, Tax Live akan membahas mengenai perpajakan BUMDes dan BUMDesma bersama saya, Imaduddin Zauki, Fungsional Penyuluh Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dan pastinya saya sendiri telah hadir narasumber yang luar biasa yang sangat kompeten untuk membahas masalah BUMDes dan BUMDesma di sini. Beliau adalah Bapak Denny Subarna Masuri. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Teknis Ekstensifikasi dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan pajak semua. Semoga semua kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia semuanya. Amin. Iya, semuanya dalam keadaan sehat, sehat juga usahanya di sini ya. Amin. Oke, Pak Denny nih, sebelum kita bahas ya, kita memang lagi temanya ini SPT tahunan badan, termasuk ini sekarang ini kita mengangkat mengenai BUMDes maupun BUMDesma. Nah, sebelum kita bahas masalah perpajakan itu sendiri, agar tidak terjadi mispersepsi nih, mungkin bisa dijelaskan Pak Denny, apa saja jenis pajak dan apa saja sih pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak nih Pak Denny? Iya, makasih banyak Mas Yauki, kawan-kawan pajak semua. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah pajak penghasilan. Pajak PPH, penghasilan, ya. Tapi memang selain PPH ini, PPH ini adalah pajak, salah satu jenis pajak pusat. Pajak pusat. Jadi pajak itu ada pajak yang dikelola oleh pusat, yaitu dikelola oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak ya. Ada juga pajak daerah yang dikelola oleh masing-masing Pemda maupun provinsi maupun kabupaten. Nah, di sana ada, kalau di pusat ada PPH, pajak penghasilan, ada PPN, pajak pertambahan nilai, ada biaya materai, ada PBB khusus sektor perkebunan, perhutanan dan lainnya. Pertambangan dan lainnya. Betul. Baik. Nah, tapi teman-teman mungkin banyak juga yang berkecimpung atau mengetahui atau sering mendengar PBB, misalkan PBB perkotaan, pedesaan contohnya nih ya. SPPT yang sering diterima di rumah. Nah, PBB atau yang bayar pajak kendaraan bermotor tiap tahun gitu ya. Tiap tahun ya. Ada juga pajak, suka lihat pajak restoran. PB1, pajak restoran atau PPN hotel. PPN-nya kecil nih ya. Iya, PPN-nya kecil atau pajak hotel kalau gitu. Pajak hotel. Nah, itu yang lainnya dan lainnya itu adalah pajak daerah. Pajak daerah. Gitu. Jadi teman-teman kawan pajak jangan sampai kecampur-campur nih antara pajak yang dikelola oleh pusat dengan daerah gitu. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah pajak pusat, yaitu PPH. Gitu. Memang jenis pajak daerah itu banyak ya. Tapi jenis pajak pusat itu cuma 4. Hanya saja kantornya bukan kantor pelayanan pajak namanya di sini ya. Oke, Pak Denny ya. Kalau kita udah tahu nih bedanya jenis pajak pusat dengan pajak daerah nih. Dan ini juga banyak nih pertanyaan nih ya dari beberapa kawan pajak nih. Apa sih sebenarnya imbal baliknya untuk kita sebagai pembayar pajak dan apa bedanya nih antara pajak sumbangan dan retribusi, Pak Denny? Iya. Nah, betul Mas Zauki. Memang di lapangan itu, saya kalau ke lapangan masih banyak terjadi orang bertanya atau mengungkapkan, buat apa sih saya bayar pajak? Kemana uang pajaknya gitu iya, ya? atau kemana uang pajaknya? Itu memang kadang-kadang membuat
Ya, terus dada juga. Kenapa? Sebelum saya menjawab tentang definisi pajak, retribusi, dan sumbangan. Kenapa? Sebenarnya kan 70% APBD kita itu kan sebenarnya dari pajak. APBN kita 70% dari pajak kan ya. Sebagian besar di Republik ini kan dari uang pajak. Kalau saya punya mimpi misalkan semua yang bersumber dari pajak itu anggaplah ditempelin stiker itu bahwa ini bersumber dari dana yang pajak yang ada bayar. Itu pasti hampir semua tuh setiap mata memandang ada stiker itu. Di jalanan, di jembatan, di mobil polisi, di tentara, wah segala macam itu ada itu. Sehingga kan kelihatan. Kenapa seperti tapi banyak masyarakat yang mengatakan buat apa saya bayar pajak? Karena memang definisi pajak itu adalah iuran wajib warga negara ke negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Tapi memang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Itu sebenarnya padahal itu digunakan untuk kemakmuran rakyat ya. Tapi saya garis bawahi bahwa itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sehingga memang tidak langsung dirasakan. Beda seperti retribusi. Kalau misalkan contoh retribusi sampah misalkan ya, kita nggak bayar retribusi itu, berarti sampah kita nggak diangkut. Nggak akan diambil lagi nih besoknya nih. Retribusi pasar nggak bisa dagang gitu kan, di parkir nggak bisa parkir. Langsung dia sebenarnya memaksa. Bisa hilang helm nih ya. Gitu. Motornya juga hilang kan retribusi. Digeret gitu kan. Sama-sama memaksa, tapi kalau retribusi kan dapat hasil imbalannya. Kalau sumbangan itu tidak memaksa, itu sukarela. Nah, lagi ke pajak, makanya teman-teman sebenarnya pajak itu jangan dianggap remeh, itu padahal sangat bermanfaat. 70%-nya itu negara dibangun dari pajak gitu. Tapi memang tidak memberikan imbalan secara langsung, makanya nggak terlihat gitu. Berdasarkan banyaknya nih manfaatnya nih Pak Denny ya. Manfaatnya gitu. Artinya berarti kalau orang tua saya nih PNS gitu ya, atau TNI, Polri, berarti penghasilan orang tua saya 70% juga dari pajak. Betul, iya. Artinya anak-anaknya juga merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama ya, mulai kecil saya udah merasakan ya manfaat dari gitu. pajak walaupun tidak secara langsung. Nah, Pak Denny nih ya, ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mungkin selama ini, kemana sih uang pajaknya yang kita bayarkan, kok kita nggak manfaat secara langsung. Memang itulah memang sifat dari pajak berbeda dengan retribusi. Nah, kembali tentang BUMDes maupun BUMDes. Nah, memang kali ini tema yang kita angkat ini kan berkaitan dengan kewajiban perpajakan BUMDes dan BUMDesma. Ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan BUMDes dan BUMDesma itu sendiri Pak Denny? Baik, kalau nyambung dengan pertanyaan sebelumnya tentang kontribusi dari pajak itu kemana saja gitu, uang pajak itu. Salah satu bentuk uang pajak itu kan ada ke APBN, ada ke APBD daerah, ada ke APBDes. Nah, di APBDes itu ada yang dikelola oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi apa itu Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama itu? Dia sebenarnya badan hukum. Badan hukum yang didirikan oleh desa atau beberapa desa ya, untuk bersama artinya beberapa desa untuk mengelola suatu usaha. Di mana modalnya ada di APBDes. APBDes itu 70% dari pajak. Uangnya juga dari pajak juga ya, pasti BUMDes ya. BUMDes itu uangnya dari pajak juga loh gitu kan. Dikelola untuk mengelola usaha, kemudian misalkan mengembangkan investasi, produktivitas, atau misalkan memberikan jasa layanan bagi masyarakat desa. Tapi intinya itu kan pasti untuk memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga uang yang tadinya APBDes itu, yang tadinya misalkan untuk kepentingan apa, tapi bisa dikelola bersama BUMDes itu untuk nambah kesejahteraan masyarakat. Sehingga BUMDes itu sebenarnya badan hukum yang termasuk subjek dari perpajakan gitu. Karena dia adalah badan usaha yang berbadan hukum. Artinya secara perpajakan BUMDes dan BUMDesma ini sama dengan badan yang lain ya Pak Denny ya? Betul, iya. Nah, kalau memang kita ngomongnya memang BUMDes dan BUMDesma ini memang pada dasarnya itu sama dengan badan usaha lain. Nah, untuk kewajibannya sendiri nih, kira-kira apa sih kewajiban perpajakan dari BUMDes dan BUMDesma ini Pak Denny? Nah, karena dia memang sama dengan badan hukum yang lain, berarti kewajiban perpajakannya juga mirip dengan mirip ya. Apa kewajiban perpajakan dari badan usaha? Ada 4 kewajiban. Pertama, wajib daftar. Kedua, wajib hitung, baik. Ketiga, wajib bayar. Keempat, wajib lapor. Jadi kalau singkat enaknya ini ya. Disingkatnya jadi daftar, hitung, bayar, lapor. DHBL. Daftar, hitung, bayar, dan lapor. Kewajibannya nih sama dengan badan yang lain ya. Jadi ingat dari daftar, hitung, bayar, ke lapor. Nah, kalau kita mulai nih dari yang pertama nih, untuk kewajiban daftar nih, mendaftarkan NPWP. Pada dasarnya kapan sih seharusnya BUMDes maupun BUMDesma ini wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP Pak Denny? Betul.
Nah, tahap pertamanya itu pada saat BUMDes didirikan, dia memang wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada saat dia sudah terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Syarat subjektif dan objek. Apa itu syarat subjektif dan objektifnya? Memang kalau di peraturan undang-undang ada definisinya, tapi kalau bagi masyarakat awam mungkin saya simplifikasinya. Bagi yang syarat subjektif itu artinya badannya sudah terbentuk, badan usaha BUMDes ini udah terbentuk, ya, udah ada badan hukumnya ya. BUMDes ini. Kedua, objeknya. Kalau disebut syarat objektif artinya kan tambahan kegiatan ekonomisnya, penghasilannya udah ada diperolehnya gitu kan. Diperoleh oleh BUMDes itu. Pada saat BUMDes itu dibentuk, kemudian melakukan kegiatan usaha sehingga memperoleh penghasilan, di sanalah dia wajib mendaftarkan diri untuk NPWP. Nah, mendaftarkan diri untuk NPWP itu sifatnya self assessment. Self assessment ya. Iya, jadi saya lupa tadi membicarakan yang 4 syarat itu semuanya itu kewajibannya self assessment. Self assessment. Self assessment itu artinya wajibnya dilaksanakan sendiri. Iya, proaktif nih proaktif gitu. Ya, pada saat syarat subjektif objeknya itu terpenuhi, silakan mendaftarkan diri gitu ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP yang berlokasi sesuai dengan lokasi BUMDes dan BUMDes berada gitu ya. BUMDes itu desa-desa kan banyak di daerah tuh Mas. Daerah. Jadi kalau daerah mungkin tidak semua KPP itu ada, tapi ada hampir semua daerah tempat itu ada KP2KP. KP2KP. Bisa ya datang KP2KP ya. Bisa datang KP2KP atau daftar lewat IREG di aplikasi secara online ya. Secara online di ireg.pajak.go.id gitu ya. Nah, jadi di sanalah melakukan pendaftaran secara self assessment. Gitu. Jadi memang ya berat seperti ini kalau untuk pengurus nih ya terutama pengurus BUMDes maupun BUMDesma mungkin yang merasa sudah memenuhi syarat subjek dan objek ya, tetapi belum memiliki NPWP, maka seharusnya secara self assessment ya pengurus ini mendaftarkan BUMDes maupun BUMDesnya untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Jika tidak, sudah memenuhi surat dan syarat subjek dan objeknya tapi tidak secara self assessment mendaftarkan diri, bisa juga dikukuhkan NPWP secara jabatan. Benar seperti itu ya Pak Denny? Iya betul Mas. Jadi kawan-kawan pajak semua, kalau memang BUMDes yang sampai saat ini masih belum mempunyai NPWP, tolong daftar sendiri gitu ya. Karena toh kalau tidak melakukan pendaftaran, maka kami DJP akan menetapkan NPWP secara jabatan. Nah, memang akan kita memberikan NPWP-nya. Nah, memang jadi selain tadi ada syarat subjektif objektif, ada juga perpajakan itu bicara tentang tarif pasti ya kalau pajak itu, dan saat terutang. Saat terutangnya. Nah, saat terutang. Jadi saat terutang setiap pajak itu ada beda-beda. Nah, itu berhubungan erat dengan pada saat kapan dia dikukuhkan memperoleh NPWP itu. Jadi makanya seharusnya kan self assessment mendaftarkan diri. Nah, tapi kalau memang NPWP-nya belum mendaftarkan diri, masih ada jabatan, berarti saat terutangnya pun saat bisa mundur pada saat syarat objektif dan objektifnya terpenuhi. Bisa mundur juga dilihat nih kapan nih ya kalau syarat jabatan nih ya. Jadi saat subjek objeknya terpenuhi, dia nggak daftar, udah berapa bulan bisa aja nanti dia ditagih kembali. Baik, seperti itu ya kawan pajak. Nah ya kawan pajak nih ya, sebenarnya sudah ada beberapa BUMDes dan BUMDesma nih ya di live kita ya. Mungkin kita bisa nanti sharing-sharing, bisa bertanya-tanya ya teman-teman kawan pajak di sini. Nah, kalau kita sudah bahas masalah pendaftaran NPWP ya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat subjek dan objek, wajib mendaftarkan diri memiliki NPWP. Nah, kemudian tadi udah daftar, kita bahas yang hitung, Pak Denny. Penghitungan pajak untuk BUMDes dan BUMDesma. Nah, cara menghitung pajaknya bagaimana sih Pak Denny? Baik. Perhitungan pajak itu pada dasarnya terdiri dari 2 jenis. Ada kewajiban menghitung sendiri maupun kewajiban dari pemotongan dan pemungutan. Pemotongan itu contohnya nih, contoh ada kalau Bapak Ibu kawan pajak pernah dengar ada PPh pasal 21. PPh, macam-macam pasal, ada pasal 22, pasal 42, PPN itu sifatnya memang dipungut atau dipotong. Dan dipungut ya. Nah, tapi selain itu ada juga pajak yang dibayar sendiri. Nah, yang ini yang akan coba kita elaborasi di sekarang tentang pajak yang dibayar sendiri. Apa itu pajak yang dibayar sendiri? Di antaranya yaitu pajak PPh badan. PPh badan ini. Karena BUMDes sebagai badan tadi ya. Iya, betul. Nah, saya mau cerita PPh badan BUMDes yang perlu dibayar sendiri. Baik. PPh badan yang dibayar sendiri ini terdiri dari 2 kategori, 2 jenis. Kalau untuk BUMDes yang memiliki omset
di atas 4,8 miliar setahun ya. Itu menggunakan tarif normal. Tarif umum ya. Tarif umum, tarif normal, umum nih ya. Pajak secara umum. Oke. Ya. Nah, tapi kalau yang di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun sampai dengan 4,8 miliar ya 1 tahun ya. Itu kita berikan fasilitas nih. Iya. Fasilitas melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, yaitu badan usaha dapat menggunakan tarif hanya 0,5%. Tarif istimewa nih ya. Tarif istimewa ya 0,5% aja, 0,5% dari omset. Gitu. Jadi sangat kecil, 0,5% dari omset dan bersifat final lagi. Bersifat final. Jadi artinya sangat memudahkan. Ini memang latar belakangnya itu dahulu sebelum PP 55 ada peraturan pemerintah nomor 23. Di peraturan pemerintah nomor 23 ini BUMDes itu belum termasuk. Belum termasuk yang boleh menggunakan tarif ya. Ini, ya. Nah, sejak 2022 ada keluar peraturan pemerintah nomor 55, BUMDes masuk sehingga itu fasilitas bisa dimanfaatkan gitu ya. Insentif ya untuk BUMDes bisa dimanfaatkan nih teman-teman semua itu ya, kemudahan karena banyak yang cerita nih bayar pajak atau ngitung pajak susah ya gitu ya. Susah. Nah, ini kita kasih kemudahan gitu ya. Hanya 0,5% dari omset. Kalau omset pasti semua pasti ada ya, semua kegiatan usaha pasti buat omset dong ya. Ada omsetnya, mungkin enggak. Apalagi tapi syarat keduanya itu selain di bawah 4,8 tapi umurnya itu hanya untuk selama 4 tahun. Oke, jangka waktunya hanya sampai dengan 4 tahun ya. Ya, hanya 4 tahun. Jadi artinya kalau BUMDes yang di atas umurnya di atas 4 tahun, 5 tahun ke atas, walaupun dia omsetnya di bawah 4,8 tetap harus menggunakan tarif normal. Oke, memang harapannya kalau lebih dari 4 tahun harus sudah naik kelas di BUMDes lagi menggunakan tarif final 0,5%, tapi sudah bisa menggunakan tarif PPh secara umum. Betul. Nah, ini Mbak Dani juga ada yang mesti bingung nih, mungkin membedakan nih. Saya tuh ada BUMDes, ada bendahara ya, desa di sini ya. Oh iya benar. Seperti itu kira-kira beda nggak sih kira-kira BUMDes sama bendahara desa nih? Ya. Ini ada di sini banyak BUMDes juga nih. Mungkin ada bendahara desa juga yang hadir di sini biar biar tahu nih bedanya nih ya. Mas, memang di praktek di lapangan kadang-kadang orang BUMDes itu di aturan seharusnya kan antara bendahara desa, aparat desa dengan BUMDes terusnya berbeda. Tapi itu kan sangat berkaitan erat karena kan modalnya ya dari berkaitan desa. modal tadi ya. Tapi sebenarnya ini dua hal yang sangat berbeda. Karena yang satu adalah instansi pemerintah, bendahara yang kewajiban memotong memungut gitu ya. Seperti bendahara instansi pemerintah yang lain ya. Yang satu BUMDes itu adalah badan usaha seperti perusahaan. Seperti misalkan kalau yang itu ada PT, CV, firma itu. Jadi yang satu bendahara, yang satu badan hukum. Jadi itu suatu hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Jangan kecampur walaupun memang orang sangat berhubungan erat gitu ya, tapi jangan kecampur nih kawan-kawan. Yang kita bicarakan sekarang itu adalah badan usaha. Nah, khawatirnya nih saya sebagai bendahara ya, pengurus bendahara desa juga pengurus BUMDes, udah punya nih NPWP bendahara desa, nggak perlu lagi daftar BUMDes. Jangan, bukan beda ya. gitu kan. Nah, kemudian NPWP itu dan satu lagi. Saya pengurus nih, saya udah punya NPWP-nya. Dia laporkan bahwa dia punya NPWP, padahal NPWP pengurus. Bukan, yang kita minta itu NPWP badan usahanya. Ya, sebagai pengurus, sebagai orang pribadi ya. Betul. Ada lagi NPWP sebagai badan usaha tadi. Betul, ya. Oke. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman BUMDes nih berkaitan nih ya. Kan kita ngomong insentif nih ceritanya nih Mbak Deni ya. Udah ada nih dengan adanya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ya, BUMDes maupun BUMDesnya boleh menggunakan tarif 0,5% ya dengan syarat omset tidak lebih dari 4,8 miliar setahun, dan yang kedua ya jangka waktunya ya diingat-ingat maksimal adalah 4 tahun. Nah, ada juga yang nanyakan insentif. Nah, katanya sih di aturannya juga ada nih, kalau BUMDes sampai dengan 500 juta nggak perlu bayar pajak. Apa benar nih Mbak Deni? Oke. Saya perlu luruskan. Kalau yang batasan 500 juta itu hanya untuk orang pribadi. Hanya untuk orang pribadi ya? Di sana itu hanya wajib pajak orang pribadi gitu. Jadi bukan semua wajib pajak. Kalau wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha, Mas Zauki punya kegiatan usaha nih. Punya usaha sendiri nih. Omsetnya di bawah 500 juta memang nggak kena. Karena kan bukan BUMDes gitu ya, karena orang pribadi. Gitu ya, gitu. Kadang juga ada orang yang ngomong, ada juga PTKP nih. Ada juga PTKP yang 4,5 juta per bulan gitu ya. BUMDes kena nggak? PTKP itu untuk orang pribadi. Baik, Nah, bukan untuk BUMDes gitu ya. Saya bingung nanti kalau badan ada PTKP-nya, bingung nih. Kawin anaknya, tanggungannya gimana gitunya. Jadi insentifnya kayak 500 juta, ya tidak, libur bayar pajak kita hanya orang pribadi ya di sini ya. Termasuk PTKP ini hanya untuk orang pribadi. Nah, Pak Deni nih, jika memang kita ngomong tarif istimewa
istimewa 0,5% ini kita harus memperhatikan nih jangka waktunya nih ya. Dan juga di sini walaupun kita menggunakan tarif ya, tarif istimewa 0,5%, karena sebagai badan usaha ya, kita ngitungnya kan mudah nih, omset Januari kelihatan berapa kali 0,5%, Februari 0,5%. Nah, seperti itu, apakah BUMDes ini tetap wajib menyelenggarakan pembukuan, Pak Denny? Nah, BUMDes ini adalah seperti saya cerita tadi, BUMDes ini adalah badan hukum. Badan hukum, baik. Semua badan hukum itu di Undang-Undang Peraturan Perpajakan wajib melakukan pembukuan. Oke, menyelenggarakan pembukuan ya. Semua badan hukum wajib melakukan pembukuan. Mengapa? Karena memang nanti di pelaporan SPT tahunannya yang kita akan laporkan di bulan April ini, itu laporan keuangan yang berupa isinya di dalamnya misalkan ada neraca, laba rugi atau arus kas gitu ya. Ada catatan laporan keuangannya dan macam-macam, itu harus dilampirkan. Jadi bagian yang dia terpisah dari SPT-nya. Walaupun WP ini adalah badan BUMDes ini menggunakan tarif 0,5%. Jadi 0,5% final kan, artinya final udah dibayar tiap bulan ya. Mudah ya kan gitu, omset berapa 0,5% gitu ya. Tiap tahun tetap harus lapor SPT tahunan badannya dan dilaporkan laporan keuangan. Nah, kenapa itu pentingnya laporan keuangan itu? Karena yang tadi fasilitas 0,5% itu sebenarnya memang itu juga, tapi wajib pajak atau BUMDes dapat memilih untuk tidak menggunakan fasilitas itu, Mas. Dapat tidak memilih. Tidak gitu ya. Harus ya. Tidak harus. Walaupun omset nggak sampai 4,8 setahun ya. Misalkan ada BUMDes yang di bawah 4,8 dan baru, tapi mereka menganggap misalkan saya kalau menggunakan dari laporan keuangan itu saya pengen menggunakan tarif normal. Itu bisa, boleh, tinggal melaporkan aja pemberitahuan ke KPP tempat terdaftarnya bahwa saya menggunakan tarif normal, sehingga dia menggunakan tarif normal. Gitu. Asal pemberitahuan dulu ya Pak Denny ya. Pemberitahuan dulu, jadi berarti tahun depannya pas lapor berarti menggunakan tarif normal gitu. Jadi defaultnya gimana defaultnya kalau saya nggak memilih? Kalau defaultnya tetap 0,5%. 0,5%. Nanti kalau memang mau menggunakan tarif normal, silahkan tinggal lapor atau menyampaikan pemberitahuan ke KPP tempat terdaftarnya gitu kan. Baik. Gitu. Jadi memang tetap ya. Jadi penyelenggaraan pembukuan ini walaupun menggunakan tarif istimewa 0,5%, tapi BUMDes dan BUMDes sebagai badan tetap menyelenggarakan pembukuan karena itu digunakan tuh lampiran dalam pelaporan SPT tahunan. Nah, kita udah bahas nih ya, mulai pendaftaran, juga penghitungan di sini. Nah, yang ketiga nih Pak Denny, kita sudah masuk ke pembayaran di sini. Mungkin ada teman dari BUMDes ini yang sebenarnya saya tahu nih pajaknya, tapi saya nggak tahu cara bayar pajaknya nih. Caranya bagaimana tuh Pak Denny? Cara bayar pajak ini sebenarnya mudah. Mudah dan banyak cara, banyak channel yang bisa kita menggunakan, kita pakai. Yang digunakan ya. Tapi caranya itu tahap pertama harus bikin kode billing dulu. Buat kode billing dulu ya. Kode billing dulu, setiap pembayaran itu bikin kode billing. Bagaimana bikin kode billing? Banyak cara juga. Dari mulai di website, dari internet, website pajak pribadi. Karena kan itu kan setiap wajib pajak pasti bisa mengakses akunnya. Bisa juga datang langsung ke kantor pajak di tempat pelayanan terpadu, nanti helpdesk bisa dibantu. Dibantu nanti ya. Bisa juga SMS kalau khusus untuk yang punya Telkomsel. Baik. Kemudian bisa juga ke teller bank gitu ya. Teller bank atau penyedia jasa aplikasi. Nah, di sana akan diberikan kode billingnya. Nanti setelah dapat kode billing itu barulah melakukan pembayaran. Nah, pembayaran bisa di mana aja? Banyak. Bisa dilakukan di bank, bisa di kantor pos, bisa di mesin ATM, bisa lewat SMS atau internet banking, bisa di mesin edisi gitu ya. Banyak cara gitu ya. Tinggal input kode billing tadi. Yang pasti jangan bayar di kantor pajak atau ke orang pajak ya. Pembayar pajak bukan di KPP. Mungkin bank Anda mungkin ya menyediakan, tapi itu kan bukan ke KPP ya. Bukan ke saya, bukan ke Pak Denny ya. Bukan ke saya. Di KPP ada EDC ya. EDC ya. Itu kan EDC-nya. Electronic Data Capture tadi ya. Bukan kantor pajak. Ya. Di kantor pajak kadang-kadang ada teller bank, ya itu kan ke banknya. Memang buka untuk jemput bola di situ. Betul. Tapi jangan ke pegawai pajak ya. Bukan ke pajak. Jadi mudah sekali ya. Jadi memang self assessment lagi-lagi tadi sampaikan oleh Pak Denny, self assessment ya, kawan pajak menghitung sendiri berapa pajaknya, setelah tahu membuat kode billing, dibayarkan bisa melalui bank, bisa internet banking, banyak sekali ya di sini media yang dapat digunakan. Nah, kita udah bahas daftar hitung bayar, yang terakhir adalah yang berkaitan dengan akhir bulan ini, yaitu berkaitan dengan pelaporan pajak nih. Nah, bagaimana sih mekanisme pelaporan SPT tahunan untuk badan dan apa yang perlu disiapkan nih Pak Denny? Ya, betul. Di momentum sekarang ini mumpung ya suatu hal yang bagus di akhir bulan April karena memang
kewajiban pelaporan pajak PPh Badan untuk batas waktunya itu adalah akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Sehingga kalau suatu BUMDes misalkan tahun pajaknya menganut dari Januari ke Desember, tahun takvim ya, Januari sampai Desember ya, berarti terakhir lapornya itu adalah akhir April, bulan keempat gitu ya. Akhir April tanggal 30 ini, berarti tinggal berapa hari lagi nih gitu ya. Udah 25 nih ya. Tinggal 5 hari lagi nih ya. Betul, makanya cepat-cepat siapkan. Bagaimana menyiapkannya adalah siapkan SPT tahunannya plus laporan keuangan tadi. Laporan keuangan yang perlu akan diupload atau disampaikan di ke KPP gitu ya. Jadi cara penyampaiannya itu bisa disampaikan lewat pajak.id lewat online, bisa juga disampaikan secara manual ke KPP maupun KP2KP gitu ya. Tapi saya ingatkan sekarang ini zamannya ya, elektronik ya. Semuanya nih ya. Iya, jadi bahkan defaultnya itu cuma elektronik, Mas Zauki. Elektronik, hanya beberapa jenis WP aja yang masih diperbolehkan manual. Jadi kalaupun datang ke kantor pajak itu dibimbing untuk mengisi, tapi kalau dia memang wajib elektronik akan dibimbing untuk masuk ke website pajak.id gitu. Kemudahannya ada banyak di sana, bisa alurnya bisa gampang terlihat, datanya juga tersimpan di elektronik gitu, nggak akan tercecer di mana-mana gitu kan. Dan sangat memudahkan gitu ya. Bener sekali. Gitu. Sebaiknya kita manfaat teknologi nih ya, Pak Denny ya. Sekarang datanya lagi udah maju, lebih mudah, bisa kapan saja, di mana saja di sini, sudah paperless, dimanfaatkan nih ya, Pak Denny ya. Dan kawan pajak yang perlu nih ya, yang ini harus digarisbawahi, walaupun datang ke KPB di sini, kawan pajak juga harus menyiapkan ya namanya laporan keuangan tadi, Pak Denny ya. Siapkan laporan keuangan, karena di sini petugas pajak ini memandu, bukan mengisikan. Memandu ya, untuk menghitung pajak. Tapi yang tahu tadi, yang tahu berapa omsetnya ya, berapa sih mamanya kalau dia menggunakan tarif umum, berapa biayanya, yang tahu adalah wajib pajak. Karena self assessment tadi ya, asasnya self assessment. Jadi kalau dalam kantor pajak, kantor pelayan pajak terdekat atau KP2KP tadi, jangan lupa siapkan laporan keuangan. Dan semua pelayanan pajak pasti tidak dipungut bea, gratis alias gratis. Oke, Pak Denny, sepertinya ada beberapa nih ya yang kawan pajak yang sudah bertanya nih Pak Denny ya. Ada beberapa yang sudah ada. Yang pertama dari Cut Irhami. Oke, selamat sore ya, Cut Irhami. Nah, pertanyaannya, Badan Hukum BUMDes kami belum ada, apa bisa ngurus NPWP-BUMD? Oh, Badan Hukum BUMD kami belum ada, apa bisa ngurus NPWP? Nah, atau harus ada Badan Hukum dulu? Nah, gitu. Mungkin maksudnya gini, saya lebih menjelaskan. Oh, terima kasih Mbak siapa? Cut Irhami. Cut Irhami. Saya menjelaskan tentang alur pendaftaran BUMDes. Ya. Alur pendirian BUMDes itu pertama dia didirikan melalui suatu SK Kepala Desa. SK Kepala Desa. Nah, setelah membuat SK Kepala Desa, BUMDes itu melaporkan atau menyampaikan permintaan izin ke Kemendes. Ada websitenya, di website Kemendes. BUMDes Kemendes ya. Di sana akan diverifikasi namanya. Nanti kalau udah lolos oleh Kemendes disampaikan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kemenham untuk mendapatkan AHU untuk mendapatkan sertifikasi AHU. Nanti kalau memang lolos, barulah mengeluarkan dapat sertifikasi AHU. Nah, dengan sertifikasi AHU itulah BUMDes datanglah ke KPP atau KP2KP untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP. Gitu. Jadi alurnya memang SOP-nya seperti itu gitu ya. Alurnya seperti itu. Nanti setelah dapat NPWP barulah kewajiban perpajakan yang tadi DB daftar bayar hitung bayar lapornya itu dilakukan baru dilakukan. Oke, seperti itu ya. Jadi memang ada alur ya. Kalau badan kan sudah ada pendirian, ya sudah, saat ada pendirian itu saya didirikan, saat itu telah wajib ya memenuhi syarat subjek dan objek tadi ya. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan, ya ini berkaitan dengan tarif final 0,5% nih ya. Jadi disampaikan nih dari teman Gladivi ya, maaf 4 tahun dari kapan ya yang bisa kena tarif 0,5%? Nah, tadi sampaikan memang jangka waktunya 0,5% ya Mbak Denny ya. Sampai kapan, mulai kapan kalau saya punya usahanya tahun kemarin 2023. Nah, itunya bagaimana seperti itu Pak Denny? 4 tahun itu jadi
Kalau dia berdiri khusus untuk BUMDes ya. Ya, BUMDes. Memang di pasal di PP 55 disebut bahwa dia di 4 tahun itu dihitung sejak PP 55 ini diberlakukan, yaitu 2022. Artinya 2022, 23, 24, 25 ya hitungannya ya. Tahun 2025. Nah, tapi kalau dia berdirinya misalkan 2023, berarti kan 2023, 24, 25, 26 gitu ya. Walaupun itu daftar NPWP-nya Desember contohnya, dia tetap 1 tahun ya. Itu. Jadi bahkan ekstrimnya kalau dia daftar NPWP-nya 30 Desember gitu ya. 30 Desember dihitung nih. tetap 30 Desember 2022, dihitung 2022. Bagian tahun dianggap 1 tahun ya. Gitu. Nah, kalau lebih dari 4 tahun nanti bagaimana? Nah, kalau sudah lewat 4 tahun itu mau gak mau kembali ke tarif normal. Walaupun omsetnya masih di bawah 4,8. Gitu. Artinya insentifnya sudah cukup nih sampai dengan 4 tahun. Kalau sudah berarti nanti pastinya harusnya BUMDes ya. Harapan kami nih BUMDes 4 tahun udah naik kelas nih ya. Omsetnya di belum berapa tahun, 24 tahun udah di atas 4,8, baru tahun pertama doang nih di bawah 4,8 ya. Tahun depannya bisa di atas 4,8. Nah, harapannya memang BUMDes ini bisa naik kelas ya seperti itu. Kalaupun tetap di bawah berarti tarif umum ya. Ya. Seperti itu. Baik Pak Denny ya, nggak terasa nih ya, ternyata kita udah 30 menit lebih kita berbincang ya. Memang mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman ya di sini, tapi beberapa sudah dijawab nih sama Tes Army di sini ya. Ada Pak Iqbal, ada Pak Bima, Pak Rumadi di sini, ada Pak Rian, ya Pak Endi juga di sini. Kurnia, terima kasih ya Tes Army di sini. Dan juga di sini kami juga ucapkan terima kasih atas atensi yang telah diberikan, dan juga jangan lupa ikuti diskusi lainnya ya di tes ini. Kami juga ada pengumuman nih kawan pajaknya ya, terutama nih untuk kawan pajak yang memang hobi ya membuat ilustrator di sini ya, atau membuat game di sini. Di sini ada pengumuman ya dalam rangka meningkatkan kesadaran generasi muda sekaligus untuk mendekati hari pajak nih ya di Juli nanti tahun 2024. Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan kegiatan lomba tutur pajak tahun 2024 ya. Ada 2 jenis lomba ya yang dilombakan. Yang pertama adalah lomba cipta game edukasi pajak anak usia dini. Mungkin ada yang hobi nih bikin game nih, saya suka nih bikin game-game ini. Wah, coba nih kita bikin game berkaitan dengan edukasi pajak untuk anak usia dini. Nah, silakan bisa ikut lomba ini. Yang kedua adalah lomba buku digital cerita bergambar dan bersuara berkaitan dengan edukasi pajak anak usia dini dengan tema, temanya adalah semangat berbagi untuk negeri. Jadi temanya semangat berbagi untuk negeri. Jadi silakan kawan pajak yang mungkin punya hobi membuat game atau membuat buku digital ya yang bergambar dan bersuara ya, silakan bisa berpartisipasi dalam lomba pajak ini. Temanya semangat berbagi untuk negeri. Dan lomba ini terbuka untuk semua, baik siswa, pelajar maupun masyarakat secara umum. Ya, dan pendaftaran ini akan boleh dikirimkan paling lambat 30 Juni tahun 2024 ya. Dan jangan lupa juga ada webinar lokakarya narasi edukasi pajak untuk anak usia dini pada desain game dan buku cerita bergambar yang dilaksanakan di tanggal 29 April tahun 2024. Pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai. Nah, bagaimana informasi lebih lanjut? Ya, kawan pajak bisa mengunjungi ya website edukasi.pajak.go.id. Ingat ya, websitenya edukasi.pajak.go.id atau di Linktree ya, tutur pajak 2024. Jangan sampai ketinggalan kawan pajak. Nah, dengan pengumuman ini ya, berakhir juga ya pertemuan kita ya. Karena sudah lebih dari 30 menit, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Saya Imaduddin Zauki bersama saya Denny Subarmashuri. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.